Gue udah gak tahu mau ngomong apa dengan episode kali ini, karena dari awal cerita sudah dibuat senyum-senyum sendiri, ditambah ada rasa iri juga gitu, dengan melihat keadaan Marin yang sudah merasakan jatuh cinta dengan si Gojo. Hanya karena Marin terpesona dengan perkataan Gojo yang memujinya cantik ketika pulang dari acara cosplayer di episode sebelumnya. Udah gak kuat rasa iri gue sama si Gojo. Soalnya kayak smooth banget itu adegannya, dan cukup simple, tapi nusuk ke hati gitu rasa irinya. Selamat datang di pembahasan anime, dan sekarang gue akan membahas anime Sono Bisku Doll wa Koi Osuru episode ke-6. Di episode ke-6 di sini, selain kita bisa dibuat iri dengan perhatian Marin ke si Gojo, sekarang ini kita sudah bisa melihat karakter baru yang pernah kita lihat di episode 3 atau 4, di mana karakter baru ini adalah si Juju, seorang cosplayer yang menarik perhatian Marin karena tubuhnya yang kecil dan gaya cosplaynya yang indah atau menarik, dan juga menjadi cosplayer idola Marin yang sudah terlecehkan sama si Gojo di episode ini. Di awal episode ini terdapat 8 menit durasi yang didedikasikan untuk perkembangan perasaan Marin terhadap si Gojo, dimana gue pun cukup terkesan dengan hal ini, karena pihak studio kelihatannya peduli banget dengan jalur cerita yang mereka hadirkan di animenya. Apalagi adegan dimulai dengan keadaan flashback dari Gojo dengan Marin di kereta, dan pas banget di adegan dimana Marin disebut cantik oleh Gojo, dan mukanya Marin sedang merah. Dari situ aja udah mulai kelihatan nuansa vibe romance-nya yang cukup meriah sebagai pembukaan cerita. Lalu masuk ke keesokan harinya, dimana Marin sudah datang ke rumah Gojo untuk membantu dirinya mencuci pakaian yang sudah dipakai oleh Marin sebelumnya. Dimana sekarang ini mereka sedang mencoba mencuci wig yang dipakai oleh Marin. Selain mendapatkan informasi cara untuk mencuci rambut palsu, di sini kita juga mendapatkan efek-efek mata cinta atau mata kasmaran dari si Marin yang sangat ceria saat mencuci rambutnya dan melihat ke arah si Gojo dengan tatapan yang berbunga-bunga di belakang Gojo, yang menandakan mata-mata kasmaran dan suasana romance komedi gitu ya pas ngelihatnya. Dari situ aja gue udah senyum-senyum sendiri nih pas lagi nontonnya. Mana udah dianggap gila sama orang-orang sekitar lagi pas lagi nonton adegannya. Bikin malu gitu, tapi iri juga gitu kan. Setelahnya dimasuki dengan keadaan kakinya Gojo yang sudah mulai kembali ke rumahnya dan sedang diantarkan oleh cucunya. Bisa dilihat kalau ada pembicaraan mengenai kenapa kakek ini bisa masuk ke rumah sakit dengan alasan yang cukup simpel, namun cukup mengagetkan juga ya ketika melihat cucunya sendiri yang laki-laki memakai stocking perempuan. Dikiranya begitu. Jadi kakeknya ini ada berpikir netting gitu kan ketika melihat si Gojo beli stocking sebelumnya. Walau dibilangin sama si cucunya juga itu sudah hal biasa untuk kalangan remaja, tapi kakeknya seperti tidak terima gitu ya. Dan juga kalau gue jadi kakeknya juga sama nih, gue juga nggak tega gitu kan ngelihat cucu sendiri begitu, miring jadinya kan dikiranya. Ditambah ketika sudah sampai ke rumahnya pun si kakek disambut oleh Gojo yang sedang memegang gaun yang sudah dibuat olehnya, yang membuat si kakek itu masih kaget. Ditambah lagi dengan kemunculan Marin dari samping, dan itu juga menambah suasana kaget si kakek yang terkejut ketika melihat perempuan di rumahnya. Dan hasil dari kekagetannya itu sampai-sampai si kakek dipasangin salon pas lagi sama si Gojo karena pinggangnya yang kambuh lagi kan akibat terkaget-kaget dan marah gitu sama si Gojo. Adegan di sini cukup lucu ya, karena bisa ngeliatin salah paham si kakeknya sudah selesai. Kalau lanjut terus, wah bisa bahaya lah ya. Ketika pembicaraan antara kakek Gojo dengan Marin di sini, akhirnya kakek sudah mengatakan kalau dia mengira Gojo sudah bermacam-macam dengan membawa perempuan. Tetapi untungnya sudah bisa dijelaskan oleh Gojo kalau dia itu hanya membuat baju untuk Marin. Terlebih kakeknya juga terkesan gitu ya dengan baju hasil buatan Gojo, di mana kelihatan sudah sangat bagus, dan disinilah Gojo juga merasa senang bisa berdiskusi masalah pakaian dengan kakeknya yang memang mengerti cara untuk membuat baju, dan mereka saling bertukar pikiran masalah pada baju cosplaynya. Selagi Gojo dengan kakeknya berbicara masalah baju, angle kamera dirubah menuju Marin yang melihat kalau Gojo dengan tatapan cinta. Apalagi di sini Marin sudah menyadari kalau dirinya itu sudah memiliki rasa kepada si Gojo tanpa disadari sama dia dari awal. Dan semudah itulah ya Gojo mendapatkan cinta dari seorang cewek. Ini cuman di anime aja ya teman-teman. Ingat, keadaan cinta kalian tidak semudah yang ada di adegan ini. Kalian bukan sultan atau anak sultan. Kalau iya, saya mohon maaf, sungkem dulu bang, silakan lewat. Keadaan berlanjut saat Marin sudah selesai dengan gaya kasmarannya karena keadaan perutnya yang lapar. Disinilah akhirnya Marin menceritakan mengenai keadaan hidup dirinya yang hidup sendirian. Ditambah setelah melihat makanan yang sering dimakan oleh Marin, si kakek menawarkan untuk Marin bisa makan di rumah Gojo setiap hari agar memudahkan dirinya agar lebih sehat jika menyangkut dengan makanan. Lu bayangin aja teman-teman, mana ada yang mudah begini kan? Bukan beruntung lagi kan ini, sudah kebangetan ini mah beruntungnya, langsung dapat calon mantu baru gitu ya.
Setelahnya, adegan dilanjutkan ke keadaan esok harinya di mana cuaca sedang hujan deras dan ada seorang gadis yang berlari menuju toko Gojo, dan disinilah dia ditawarkan oleh si kakek untuk masuk ke dalam dan mandi agar tidak sakit, sekalian untuk mengeringkan pakaiannya juga yang sedang basah. Disinilah ya letak kesalahan fatal dari si Gojo, di mana ketika dia pulang dan bertemu dengan kakeknya, dia mengatakan kalau ada teman Gojo yang sedang datang bertamu. Namun karena teman-teman Gojo itu hanya si Marin saja, jadi tidak mungkin nih kalau ada Marin yang sedang datang, karena dia mengatakan kalau Marin itu sedang bekerja. Karena itulah Gojo yang khawatir akan bahaya tiba-tiba lari ke kamar mandi dan melihat siapa yang datang. Namun ternyata dia melihat seorang gadis kecil yang sedang tidak berpakaian, dan pada saat keadaan itulah si cewek kecil itu terpeleset jatuh. Dan disinilah ya, studio dengan pinternya membuat adegannya diganti dengan flashback Gojo mengenai pengandaian kenapa boneka Hina itu licin kepalanya dan tidak ada rambutnya. Jadi ya itulah sebenarnya hal yang bisa dimengerti oleh kalian para orang dewasa dan bukan yang anak kecil. Setelah kejadian itu, akhirnya Gojo mulai berbicara dengan si perempuan kecilnya dan menanyakan tujuan dari dirinya datang ke situ ngapain. Dan di sini akhirnya si perempuan itu mulai menanyakan mengenai pakaian yang dianggap oleh Gojo adalah pakaian boneka Hina dan bukan cosplay. Ketika ditanyakan juga dia bernama Sajuna dan dia berumur 2 tahun lebih tua dari Gojo. Tapi dengan badan seperti itu, pastinya banyak yang mengira kalau dia itu masih SD ataupun SMP ya. Lalu ketika si Gojo menawarkan tur untuk melihat baju, si Sajuna ini dibawa ke studio boneka Hinanya, dan disinilah dia terlihat terpukau dengan pakaian boneka Hina. Lalu setelah melihat-lihat, si Sajuna ini langsung menunjukkan emosi aslinya, karena dia bertanya-tanya kenapa dia dibawa ke tempat boneka Hina, karena yang ingin dia lihat adalah baju cosplay. Dan disinilah ya, dia mulai mengenalkan dirinya sebagai Juju, seorang cosplay yang sangat diidolakan oleh Marin. Ketika tahu akan hal itu, Gojo mulai diminta untuk membuatkan baju cosplay untuknya. Tetapi ada hal yang lucu nih di sini. Karena ketika Gojo bertanya di mana dia bisa tahu tempat tinggal Gojo di sini, kita bisa melihat adegan lucu di mana si Juju ini ada membuntuti Gojo dari acara anime hingga pulang ke rumah. Di kereta aja ada dia nih ternyata di ujung-ujung. Lucu juga gitu ya ngelihatnya. Tapi bahaya ya teman-teman, karena yang begini dianggap kayak stalker gitu jadinya. Tapi jarang-jarang ya ada stalker cewek gitu. Lalu ketika sedang berbicara di sini, Marin yang tiba-tiba ingin datang ke rumah Gojo akhirnya bisa bertemu dengan Juju yang sangat dia agung-agungkan. Apalagi dia mendengar kalau Juju itu sudah menyukai foto cosplay dari si Marin, di mana dia hanya melihat bajunya aja nih, bukan mukanya. Tapi dalam adegan ini, si Marin tidak mendengarkan perkataan si Juju ya, karena Marin sudah terbutakan oleh kedatangan cosplayer favoritnya. Dan memasuki bagian endingnya di mana si Juju sudah memberikan informasi mengenai pakaian dari karakter apa yang ingin ia perankan dan mencoba untuk menjelaskannya juga. Di sini kelihatan banget ya, pihak studio itu niat banget dengan adegan anime original dari manganya itu dibuat dengan jelas banget kayak anime bocah gitu ya gaya-gayanya. Untuk menghayati karakter apa sih yang akan diperankan oleh si Juju ini. Ditambah lagi, di sini si Juju ada mengetahui kalau Marin juga suka dengan karakter yang akan diperankan olehnya dan menanyakan kenapa si Marin itu tidak mau untuk memerankannya juga. Dan jawaban si Marin ini cukup simpel dan masuk akal ya sebenarnya, karena dia menjawab dengan garis besarnya, yaitu adalah kalau dia tahu diri sendiri dengan keadaan tubuhnya yang besar dan tidak cocok dengan karakter yang ingin dia perankan. Karena tubuh karakter dalam anime itu kan kecil, makanya dia lebih memilih memerankan karakter yang lain dibandingkan karakter yang memang dia suka gitu. Ditambah karena perkataan Marin inilah yang membuat si Juju itu mulai merasa bersalah gitu ya, karena dia awalnya mengira kalau si Marin itu cuman cosplayer ikut-ikutan atau nyebutnya cosplayer KW yang cuman ngikutin tren tapi nggak tahu seluk-beluk cerita karakternya seperti apa, yang membuat Juju itu akhirnya nangis parah gitu ya. Tetapi setelahnya, si Juju yang ingin pulang ingin meminta nomor si Gojo untuk kepentingan pakaian. Namun dia mengatakan jangan salah sangka dan mengira kalau si Gojo itu dan Marin pacaran, yang membuat Gojo salting gelagapan dan si Marin malahan salting seneng-seneng gitu, kayak orang sedang dimabuk cinta, kayak Lumer gitu ada animasinya kan, ngeliat muka si Marin. Di bagian paling akhir juga di sini Marin sudah kembali sadar dan ada berbicara dengan Juju mengenai cosplay yang akan diperankan olehnya, dan yang pasti butuh seorang partner juga dong dalam foto cosplaynya. Dimana di sini Marin yang ada malu-malu gitu ya, ingin menanyakan kepada si Juju untuk melakukan cosplay bareng dan langsung ditolak mentah-mentah sama si Juju ya. Tapi tenang aja, untuk episode selanjutnya mereka pasti bercosplay bareng kok. Ditambah adiknya Juju yang bertubuh besar itu nanti akan ikutan bercosplay juga nih dengan bantuan si Gojo, yang sebenarnya akan sangat gue nantikan sekali ya adegannya nanti. Oke, itu aja pembahasan mengenai Sono Bisque Doll Wakoi Yosuru episode ke-6. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan di subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai anime ini. Tulis kolom komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.